Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Lingga Adana. Di sini saya akan membuat suatu video terkait sekolah rakyat. Nah, video ini mungkin nggak sesempurna yang teman-teman harapkan, di mana ada editing dan lain sebagainya. Tapi video ini hanya sebagai istilahnya video spontanitas terkait tema yang sekarang lagi naik, yaitu terkait sekolah rakyat. Nah, video ini menjadi salah satu atau menjadi tugas untuk mata kuliah sosiologi pendidikan. Jadi, langsung saja kita bahas terkait sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat sendiri itu sebenarnya bukan suatu konsep baru, di mana pada masa-masa penjajahan atau era-era kolonialisme baik secara Belanda maupun Jepang itu sudah ada sekolah-sekolah yang ditujukan untuk masyarakat-masyarakat pribumi atau Indonesia, terutama untuk masyarakat bawah. Nah, lalu sekolah-sekolah tersebut itu secara dasar ditujukan karena pada saat itu angka buta huruf itu lumayan tinggi, sehingga dibuatlah sistem pendidikan yaitu istilahnya seperti sekolah rakyat, meskipun tidak secara spesifik menyebut sebagai sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat sendiri berkembang hingga era-era kemerdekaan, di mana pada saat era kemerdekaan sekolah rakyat itu mulai banyak berkembang hingga di tahun 1970-an atau 1973 saat Orde Baru, sekolah rakyat itu nanti akan berubah menjadi yang sekarang kita kenal sebagai sekolah dasar. Nah, sekolah rakyat itu konsepnya sama pada saat itu atau dengan sekolah dasar yang sekarang, yaitu pendidikan selama 6 tahun ditekankan terkait bagaimana masyarakat itu bisa, atau mungkin anak-anak ya, itu bisa membaca, menulis, dan menghitung. Nah, tapi dengan adanya sekolah dasar, sekolah rakyat maka akan berubah atau tidak digunakan lagi istilahnya. Nah, baru-baru ini ketika masa pemerintahan Presiden Prabowo, di mana sekolah rakyat ini kembali diinisiasi atau kembali dirintis dengan suatu konsep baru. Seperti yang dikutip dari portal Kementerian Sosial, di mana sekolah rakyat ini ditujukan untuk masyarakat yang tidak mampu, khususnya kelompok masyarakat miskin ekstrim atau kategori 1, di mana tingkat kesejahteraan itu 0 sampai 10%. Nah, diharapkan dari pemerintah atau dari Presiden Prabowo, sekolah rakyat ini diharapkan dapat memangkas angka kemiskinan dari masyarakat-masyarakat kecil tersebut. Kenapa? Karena mungkin pendidikan yang sekarang sedang berlangsung itu masih agak kesulitan diakses oleh masyarakat-masyarakat bawah. Terlebih dengan indikasinya yaitu angka putus sekolah untuk usia-usia belajar dari tingkat SD sampai SMA. Nah, sekolah rakyat ini digagas dari Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor pada 3 Januari 2025. Dan sekolah rakyat ini masuk ke dalam tanggung jawab atau ranah dari Kementerian Sosial. Karena yang dituju itu adalah masyarakat-masyarakat miskin ekstrim istilahnya dari pemerintah, di mana hal tersebut menjadi salah satu tanggung jawab dari Kementerian Sosial. Sehingga sekolah rakyat ini akan berdampingan dengan namanya suatu program pemberdayaan. Nah, sekolah rakyat ini itu akan dibangun dengan konsep boarding school atau sekolah berkonsep asrama, di mana nanti terkait pendidikan, lalu terkait kesehatan, tinggal, akses-akses terhadap literasi atau buku-buku, lalu
makanan itu nanti akan di cover semua oleh pemerintah atau nanti akan menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial yang satu paket. Nah, sehingga kalau dilihat dari kesejahteraan masyarakat, memungkinkan di sekolah rakyat ini anak-anak kecil atau anak-anak dengan usia belajar itu tidak akan lagi berpikir tentang bagaimana dia membantu perekonomian keluarga. Karena apa? Karena salah satu mungkin kendala-kendala atau sedikit tantangan sekarang itu ada beberapa anak-anak atau siswa-siswa yang dalam pembelajaran itu ada yang mungkin tidur karena ketika melihat latar belakangnya dia malamnya atau setelah jam-jam sekolah yang mungkin idealnya itu jam 3 jam 4 itu dia malamnya harus membantu mencari uang atau bekerja. Nah, dari situlah sehingga mengganggu keberlangsungan pembelajarannya di sekolah ketika pagi sampai sore hari. Nah, dengan adanya sekolah rakyat atau boarding school ini, mungkin saja hal-hal seperti ini dapat diminimalisasi. Sehingga anak nanti akan lebih fokus terhadap belajarnya karena dia akan didanai secara penuh dan gratis oleh pemerintah. Nah, terkait orang tua, itu nanti juga akan dilakukan pemberdayaan, di mana nanti ada program sampingan lagi terkait pemberdayaan terhadap keluarga-keluarga ini. Seperti itu secara konsep besarnya. Nah, dan sekolah rakyat ini secara fasilitas itu dari Kementerian Sosial, dia berpendapat bahwasanya tidak akan membangun atau sedikit membangun tentang bangunan-bangunan baru, tapi lebih memberdayakan atau memfungsikan bangunan-bangunan yang sudah ada, yang nantinya akan didesain agar seperti asrama dan juga ruang kelas seperti itu, sehingga memanfaatkan bangunan-bangunan yang sudah ada. Sekaligus terkait dengan pelatihan-pelatihan nanti itu juga akan dilaksanakan dalam sekolah rakyat. Dan nanti juga akan berhubungan dengan pihak-pihak swasta. Nah, sekolah rakyat ini menjadi salah satu alternatif dari masyarakat-masyarakat ke bawah yang mungkin saja tidak terakses terhadap pendidikan yang umum atau pendidikan formal sekarang melalui jalur SPMB atau sistem penerimaan murid baru. Nah, sehingga sekolah rakyat ini itu dapat memutus mata rantai kemiskinan. Karena apa? Karena pada dasarnya atau mungkin secara konsep itu pendidikan menjadi salah satu aspek agar masyarakat itu dapat memutus angka kemiskinan. Meskipun pendidikan tidak secara penuh itu bertanggung jawab terhadap mungkin secara ekonomi, tetapi dengan pendidikan itu akan membantu atau membuka peluang yang lebih terkait perkembangan ekonomi di keluarga tersebut. Nah, berita yang terbaru, sekolah rakyat itu sudah memiliki 65 sekolah yang terdiri dari 13 di Sumatera, 34 di Jawa, lalu 3 di Kalimantan, 8 di Sulawesi, 3 di Bali dan Nusa Tenggara, lalu 2 sekolah di Maluku Utara dan 2 sekolah di Papua. Nah, data ini diambil 23 Mei 2025. Meskipun target dari pemerintah itu adalah 100 sekolah dengan penerimaan murid berkisar 6.000 siswa. Meskipun nanti akan dinaikkan menjadi 10.000 ketika target 100 sekolah itu terpenuhi. Nah, terkait sasaran dari masyarakat ini, itu ada masyarakat tingkat menengah, di mana yang disasar adalah istilahnya desil 1 atau miskin ekstrim berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, itulah yang menjadi sasaran utama. Baru ketika kuota tidak terpenuhi, itu nanti akan naik menjadi desil 2. Di mana penentuan desil itu nanti akan dikonsep
dengan kedekatan atau masyarakat-masyarakat di sekitar dari sekolah rakyat tersebut. Nah, untuk indikator desilnya sendiri itu diambil berdasarkan data BPS dengan variabel-variabel yaitu kepemilikan aset, pengeluaran rumah tangga, akses pendidikan dan kesehatan, dan juga jenis pekerjaan kepala keluarga. Nah, dari situlah maka nanti akan dihitung dan mendapatkan hasil tentang kategori desil. Dalam desil nanti ada sekitar 10 kategori, di mana yang menjadi sasaran itu adalah desil 1 dan juga desil 2. Nah, terkait dengan sistem masuknya, itu nanti akan dilakukan suatu tes secara akademik maupun non akademiknya, dan juga nanti akan dilihat tentang kesejahteraan atau nilai kesejahteraan dari masyarakatnya. Lalu seperti pendidikan formal lainnya, karena sekolah rakyat ini diharapkan tidak istilahnya kayak mendiskreditkan. Jadi dalam aksesnya pendidikan ini juga akan diberikan guru-guru yang layak dan mumpuni. Karena dalam rekrutmen guru itu nanti akan diambil dari orang-orang atau guru-guru yang berkompeten memiliki standar dari lulusan PPG. Kenapa? Karena daya serap PPG itu juga mungkin saja menjadi salah satu hal utama. Nah, dari situ maka nanti akan diberikan pelatihan sebelum menjadi seorang pendidik di sekolah rakyat. Nah, selanjutnya, karena sekolah rakyat ini menjadi salah satu salah satu lembaga yang ditujukan agar masyarakat ini bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak, tentu saja hal ini dapat dikaitkan dengan yang namanya suatu konsep sosiologi pendidikan, di mana terdapat dua aspek di sini akan saya bahas, yaitu tentang tanggung jawab pemerintah dan juga terkait dampak stratifikasinya. Oke, yang pertama terkait dengan tanggung jawab pemerintah. Nah, sekolah rakyat itu menjadi salah satu manifestasi tanggung jawab negara dalam menjamin akses pendidikan, di mana negara hadir kepada masyarakat-masyarakat miskin ekstrim atau masyarakat bawah. Nah, dari sini harapannya adalah ketika dia nanti akan dewasa atau usia-usia produktif, dia nanti dapat mendapatkan suatu pekerjaan yang layak dengan latar belakang pendidikan yang dia miliki. Nah, dari sini harapan dari pemerintah itu untuk hadir dan membuat suatu sekolah rakyat. Lalu yang kedua itu adalah inovasi pendidikan yang berbasis pemberdayaan sosial, di mana secara konsep sekolah rakyat ini bersifat fleksibel, sehingga dalam keberlangsungan pembelajarannya yang dikutip dari kata-kata Gus Ipul atau dari websitenya Kementerian Sosial, itu siswa ini dapat belajar secara fleksibel. Baik satu modul atau satu tujuan itu sudah tercapai, dia dapat belajar lagi atau dia akan belajar ilmu-ilmu praktis atau ilmu-ilmu untuk dunia kerja, seperti itu. Sehingga terkait konsep pembelajaran ini nanti akan lebih fleksibel, di mana itu nanti akan disesuaikan dengan kondisi sosial di sekitarnya. Lalu yang ketiga, dengan adanya model asrama, pemerintah ini juga hadir dalam menjamin keberlangsungan hidup dari anak-anak ini. Kenapa? Karena anak-anak ini nanti tidak hanya diberikan suatu pendidikan, tapi juga dijamin tentang kehidupannya. Bagaimana dia tinggal, bagaimana makanannya, makanan-makanan bergizi dari itu, dan juga bagaimana dengan kesehatannya. Nah, dari sini pemerintah hadir sekaligus selain untuk pendidikannya juga untuk kesejahteraannya. Lalu yang keempat itu adalah kebijakan yang responsif terhadap ketimpangan sosial. Kenapa ini menjadi salah satu kebijakan responsif terhadap ketimpangan sosial? Karena kita tahu sendiri bahwasanya ada beberapa masyarakat atau keluarga itu yang kurang mampu,
miskin atau bawah itu, dia untuk mensekolahkan anaknya itu masih berpikir bagaimana dengan akses dari anaknya. Mungkin secara akses pendidikan dia di cover oleh pemerintah, tapi bagaimana dengan berangkatnya, bagaimana dengan akses pembelajarannya, bagaimana dengan pasca pembelajaran dia. Nah, itu yang tidak di cover oleh pendidikan-pendidikan formal sekarang. Tetapi dengan adanya sekolah rakyat yang berkonsep dengan boarding school, di mana secara kehidupan atau kesejahteraannya dalam bersekolah atau mengenyam pendidikan ini juga akan terjamin. Nah, pemerintah itu hadir dalam aspek tersebut. Jadi ini adalah sebagai salah satu langkah responsif. Nah, tetapi jika kita secara stratifikasi sosial, itu ada dua aspek. Yang pertama ada yang secara positif maupun secara negatif. Nah, yang pertama, secara dampak positif dari sekolah rakyat ini terhadap masyarakat miskin ekstrim, itu nanti akan memberikan suatu mobilitas sosial vertikal naik, atau indikasinya adalah dia dapat berkembang. Yang awalnya dari kondisi ekonomi bawah, dia dengan mendapatkan suatu pendidikan, itu nanti akan menaikkan derajatnya, atau dia mendapatkan mencari suatu ekonomi yang layak atau mendapatkan kehidupan yang lebih layak, kayak gitu. Lalu dampak yang kedua yaitu tentang pemerataan akses pendidikan. Dengan adanya sistem zonasi, tidak semua wilayah itu ada sekolah. Karena sebelum sistem zonasi, sekolah-sekolah tersebut kan tidak dilokasikan secara konsep pemerataan atau istilahnya mengcover keseluruhan wilayah. Tetapi dengan adanya sekolah rakyat ini dapat menambah sekolah-sekolah baru, sehingga akses terhadap pendidikan itu lebih merata, baik secara jarak maupun secara tingkat kesejahteraan atau istilahnya dari perekonomiannya, seperti itu. Sehingga akan memberikan sekolah-sekolah gratis. Lalu yang ketiga itu terkait dengan penguatan kesejahteraan sosial dan keadilan distributif, di mana anak-anak ini nanti dari keluarga miskin akan mendapatkan suatu asupan-asupan gizi dari makanan, karena makanannya dijamin oleh negara, diberikan makanan gizi, dijamin dan diberikan makanan yang bergizi, sehingga terkait kesejahteraannya itu akan meningkat. Nah, tetapi dari hal ini ada beberapa aspek negatifnya. Yang pertama yaitu terkait dengan resiko stigmatisasi sosial, di mana masyarakat atau anak-anak ini yang bersekolah di sekolah rakyat itu nanti akan mendapatkan labelisasi sekolah miskin atau anak-anak miskin. Nah, itu menjadi suatu stratifikasi sosial baru dari sekolah rakyat atau dampak dari sekolah rakyat, sehingga nanti akan ada kategori sekolah-sekolah yang memang dianggap untuk anak-anak miskin. Secara tidak langsung hal tersebut pasti akan ada. Lalu yang kedua, stratifikasi pendidikan atau potensi stratifikasi pendidikan, di mana ternyata sekolah rakyat ini akan menciptakan suatu stratifikasi akses pendidikan baru, di mana mungkin tidak atau kualitasnya di bawah dari pendidikan formal yang sudah ada, atau dari sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum yang sekarang menggunakan kurikulum merdeka. Siapa tahu nanti di dalam sekolah rakyat itu nanti akan memberikan suatu kurikulum yang kurang dari kurikulum yang umum. Dan yang ketiga adalah adanya suatu ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, karena ini menjadi salah satu langkah responsif dari pemerintah. Pemerintah istilahnya berperan penting dalam keberlangsungan sekolah rakyat ini. Karena apa? Karena ketika nanti program ini atau periode dari presiden sekarang itu berakhir, bisa saja program ini nanti juga tidak menjadi program prioritas karena tergantung dari kebijakan presiden. Sehingga dari keberlanjutan itu telah akan memungkinkan suatu pemutusan dana atau dananya tidak diberikan secara penuh, sehingga dari hal ini keberlangsungan dari sekolah rakyat itu akan sangat berdampak. Jadi sekolah rakyat ini lumayan rentan dari sisi pendanaan, meskipun nanti akan
di cover atau mungkin ada bantuan dari pihak swasta. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Meskipun video ini tidak dibuat secara sempurna, tapi saya harap teman-teman ini dapat mengerti apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan potensi dan juga tantangan dari sekolah rakyat, terutama dalam hal sosiologinya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, malam, maupun siang.